Lebah adalah salah satu serangga yang paling penting bagi kehidupan manusia. Lebah berperan sebagai polinator atau sebagai penyerbuk tanaman yang secara langsung berdampak terhadap ketersediaan pangan yang ada di dunia. Sekitar 75% tanaman pangan di dunia itu bergantung secara langsung terhadap penyerbukan lebah. Tanaman-tanaman tersebut bisa berupa buah-buahan seperti apel, jeruk, stroberi, dan mangga. Untuk sayuran-sayuran sendiri bisa berupa tomat, cabai, kol, ataupun brokoli. Bahkan biji-bijian juga berpengaruh dan bergantung terhadap penyerbukan lebah. Contohnya adalah gandum, jagung, dan kedelai. Tanpa lebah, tentunya produksi pangan yang ada di dunia akan turun secara drastis. Melestarikan lebah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan cara melakukan beekeeping. Beekeeping sendiri itu apa sih? Beekeeping adalah sebuah usaha atau kegiatan yang dilakukan memelihara lebah untuk diambil madu, propolis, beeswax, atau produk turunan lainnya. Dalam skala kecil bisa berupa membeli satu stup lebah, lalu membeli koloni yang akan dimasukkan ke stup itu. Untuk yang skala lebih besar tentunya mindsetnya akan lebih ke arah produksi. Jadi memerlukan stup yang mungkin lebih besar, lebih kompleks, dan tentunya ada peralatan-peralatan lain yang perlu dibeli untuk melakukan praktik beekeeping secara skala yang besar. Terdengar mudah bukan? Tentu mudah apabila kalian hidup di daerah pedesaan atau di daerah rural. Di daerah pedesaan tentunya masih banyak vegetasi dan lahan yang luas untuk mengakomodasi praktik beekeeping secara optimal. Bagi kita yang hidup di daerah perkotaan atau area urban, tentunya tidak semudah rekan-rekan kita yang hidup di daerah rural atau pedesaan. Ada beberapa faktor yang membuat praktik beekeeping dilakukan di urban itu lebih susah daripada di daerah pedesaan. Alasan yang pertama adalah ketersediaan lahan yang minim dan mahal. Banyak orang yang ingin hidup di daerah perkotaan membuat harga lahan di perkotaan itu sendiri jauh lebih mahal karena sifat ekonomi mungkin yang supply dan demand. Apabila supply-nya tetap lalu demand-nya meninggi, tentunya harganya akan lebih mahal. Untuk praktik beekeeping kita memerlukan lahan yang lebih luas karena untuk mengakomodasi si lebahnya itu sendiri, lalu untuk menanam vegetasinya itu sendiri juga memerlukan lahan. Nah, di daerah perkotaan karena lahannya yang semakin sedikit, tentunya itu menjadi masalah tersendiri. Yang kedua adalah tidak mau repot. Orang-orang kota mungkin dengan ketersediaan dan akses kemudahan dimanapun membuat mereka tidak ingin terlalu repot seperti melakukan hal-hal yang berat seperti itu mungkin. Nah, masalahnya apa? Karena kalau untuk melakukan praktik beekeeping biasanya adalah lebah yang digunakan itu adalah jenis lebah Apis mellifera. Lebah Apis mellifera adalah lebah yang berasal dari Eropa dan memiliki sengat dan ukurannya besar. Nah, apabila kita ingin melakukan praktik beekeeping, tentunya kita memerlukan peralatan-peralatan yang cukup banyak karena lebahnya sendiri itu lebah jenis penyengat. Misalnya kita harus memiliki suit anti lebah atau yang bisa menangkal lebah yang biasanya warnanya putih itu. Lalu stupnya sendiri mungkin model yang Langstroth itu di Indonesia juga. Setahu saya di daerah Bandung itu saya belum menemukan ada toko yang menjual desain seperti itu. Nah, untuk melakukan praktik beekeeping dengan kerepotan sebanyak itu mungkin membuat orang-orang kota tidak mau melakukan praktik beekeeping seperti orang-orang yang ada di desa. Kedua alasan tersebut sudah cukup menjadi hambatan bagi orang-orang yang ingin melakukan praktik beekeeping. Tapi tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia ada lebah yang selain tidak membutuhkan tempat yang luas, ia juga tidak memiliki sengat. Melalui pencarian sederhana di internet, Anda dapat menemukan bahwa di Indonesia terdapat berbagai jenis lebah tanpa sengat. Daftar ini menunjukkan ada setidaknya 23 jenis lebah tanpa sengat yang saya yakin sebenarnya di luar sana masih banyak, tapi kita mungkin belum saja mengetahuinya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan salah satu jenis lebah yang cukup populer, namanya adalah Tetragonula leviceps. Leviceps ini cocok sebagai lebah pilihan praktik beekeeping untuk dilakukan di daerah urban atau di perkotaan karena adaptabilitasnya yang tinggi. Lebah jenis ini tidak semerepotkan jenis lebah yang lain yang harus misalnya diperhatikan vegetasinya harus apa saja dan tempat daerah lahannya itu seperti apa. Nah, kalau Leviceps ini dia jauh lebih kuat dan lebih adaptable daripada yang lain. Tentunya dapat menjadi nilai plus ketika kita ingin melakukan praktik beekeeping di daerah perkotaan atau di daerah urban. Walaupun begitu, Leviceps juga memiliki kekurangan. Karena tubuhnya yang kecil, ia tidak mampu memproduksi madu sebanyak jenis lebah yang lainnya. Namun sebagai kompensasinya, menurut jurnal ini, Leviceps mampu memproduksi propolis 6 kali lebih banyak daripada jenis-jenis lebah lainnya. Dengan jenis lebah tersebut, tentunya kita sudah selangkah lebih jauh untuk melakukan praktik beekeeping. Karena kita sudah tahu jenis lebah apa yang ingin digunakan dan lebah apa yang bakal cocok untuk dilakukan praktik beekeepingnya di daerah perkotaan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kalian mau memelihara lebah dengan kandang seperti ini atau seperti ini? Saya yakin sebagian besar dari kalian akan memilih kandang nomor 2 karena bentuknya yang lebih indah dan estetik.
Karena pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan emosional yaitu berupa kebutuhan akan keindahan, sehingga kalian memilih rumah lebah yang nomor 2 ini. Untuk mengajak orang-orang melakukan praktik beekeeping, tentunya kita memerlukan sebuah desain rumah lebah yang sangat indah untuk menarik perhatian mereka dalam melakukan praktik beekeeping, sehingga mereka tidak hanya memelihara lebah, namun juga memiliki sebuah dekorasi yang dapat memperindah taman atau lingkungannya. Dan oleh karena itu saya di sini. Saya KM Adi Baas, mahasiswa desain produk dari Institut Teknologi Bandung, dan saya mendesain suplemen. Sebuah unit pemanenan produk Leviceps efektif mensejahterakan tetragonula. Semester ini saya mengambil mata kuliah desain produk 3 yang pada intinya kami belajar untuk melihat sebuah peluang pasar dari IKM yang kita ajak kerjasama. Untuk proyek ini saya bekerja sama dengan Binefit yang saat ini merupakan sebuah startup yang bergerak di bidang perlebahan tanpa sengat dan membawa konsep Be as a Pet. Karakteristik dari Binefit ini adalah sebuah produk rumah lebah dan periferalnya, yang berarti produk pendukung untuk melakukan praktik beekeeping itu terbuat dari pinus. Dan karena mereka pendekatannya adalah Be as a Pet, tentunya untuk hewan peliharaan kita ingin yang terbaik bagi mereka, sehingga rumahnya pun dibuat secara estetik. Perlu ditekankan bahwa karena Binefit membawa konsep Be as a Pet, lebah sebagai hewan peliharaan, tentunya tidak dirancang rumah lebahnya untuk faktor produksi, sehingga mereka melihat lebah sebagai hewan peliharaan, bukan sebagai hewan komoditas. Setelah melakukan riset berupa studi literatur, studi lapangan, dan wawancara, pada akhirnya saya memilih untuk melakukan pengembangan produk dengan arah lebah sebagai hewan produksi. Hal ini berbeda dengan Binefit yang mereka membawa lebah sebagai hewan peliharaan. Nah, produk ini untuk siapa? Produk ini akan digunakan untuk mereka yang belum pernah sama sekali memelihara lebah, lalu ingin memelihara lebah stingless bee atau lebah tanpa sengat seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kenapa demikian? Karena menurut saya konsep Be as a Pet bagi saya itu masih terlalu liar, karena orang-orang masih melihat bahwa lebah itu merupakan hewan komoditas, bukan hewan peliharaan. Nah, untuk menarik orang melakukan praktik beekeeping, tentunya kita harus memberi sesuatu kepada mereka yang sudah dikenal atau yang familiar. Jika saya menawarkan mereka dengan konsep Be as a Pet, saya berpikir bahwa hal tersebut mungkin kurang akan diterima. Namun apabila kita menawarkannya seperti ini adalah lebah yang dapat memproduksi madu atau propolis dan kalian dapat melakukannya dengan mudah, tentu mereka akan lebih tertarik. Untuk itu, berbeda dengan konsep dari Binefit yang rumah lebahnya itu harus terlihat estetik dan indah. Pada pengembangan produk saya kali ini, tentunya selain produknya harus estetik, juga memiliki nilai tambah yang lain, yaitu berupa kemudahan. Kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan dalam memanen produk dari turunan lebah itu sendiri, misalnya madu ataupun propolis. Apabila melihat produk yang ada di pasaran, dapat dilihat bahwa seringkali rumah lebah yang ada pun sangat sederhana, polos, berbentuk balok, dan harganya pun sepertinya murah untuk diproduksi. Saya yakin tidak semua orang mau membeli produk seperti ini, karena orang kota dengan rasa dan kebutuhan estetikanya yang cukup berkembang, mereka menginginkan produk yang selain untuk rumah lebah, produk tersebut dapat berfungsi sebagai dekorasi bagi halaman rumah mereka, sehingga halaman rumah mereka jauh terlihat lebih cantik. Lalu, apakah produk seperti itu adalah salah? Tentu tidak. Produk seperti ini juga sudah memiliki pasarnya sendiri, yaitu para praktisi apikultur yang memang benar-benar fokus ke produksi. Mereka tidak terlalu membutuhkan aspek estetika. Apabila produk ini bekerja sesuai dengan apa yang dibutuhkan, hal itu sudah cukup menjawab bagi mereka. Jadi produk ini tidak ada yang salah. Hanya saja bukan produk yang akan dibeli oleh orang-orang kota yang membutuhkan sebuah rumah lebah yang aspek estetikanya memenuhi kebutuhan mereka. Di sisi lain, konsep Binefit dengan Be as a Pet-nya sadar bahwa orang-orang kota memiliki kebutuhan terhadap keindahan tersebut. Oleh karena itu, Binefit bergerak di bidang rumah lebah yang terlihat lebih indah daripada khusus untuk produksi. Dengan estetika yang setinggi itu, tentunya mereka memerlukan pengerjaan yang lebih teliti. Harga dari produk yang mereka tawarkan pun jauh lebih mahal daripada produk-produk seperti yang awal saya lihatkan tadi.
Saya sebagai mahasiswa desain produk 3 yang bekerja sama dengan Binefit, tentu saya harus mengikuti karakteristik dari Binefit itu sendiri, yaitu menyediakan rumah lebah yang indah, estetik, dan dekoratif. Untuk aspek DP3-nya sendiri, saya membawa konsep bahwa rumah ini selain harus indah, tentu harus memberikan kemudahan yang dapat dinikmati langsung oleh para pemula praktik beekeeping ini. Untuk itu, suplemen dirancang dengan pemikiran dasar bahwa produk selain harus cantik, produk ini juga harus memudahkan pengguna, yang pada kasus saya ini memudahkan pemanenan produksi propolis dan madu. Secara teoritis ditemukan sebuah cara untuk memanen propolis dari lebah tanpa sengat Leviceps dengan memasang modul propolis yang nantinya akan diisi oleh Leviceps itu sendiri. Modul berlubang tersebut di bagian dalamnya terdapat lubang yang dapat digunakan untuk mengelabui Leviceps bahwa ada bidang yang berlubang dan harus ditambal. Akhirnya mereka menambal lubang-lubang tersebut dengan propolis. Bidang yang ditambal, yang sebenarnya adalah modul propolis tersebut tadi, nantinya jika sudah penuh akan dapat ditarik dan dipanen. Cara ini tentunya jauh lebih tidak destruktif daripada cara pemanenan sebelumnya, yaitu dengan cara memanen semua propolis yang ada di dalam, termasuk dalam kantung madunya itu sendiri. Pada produk suplemen ini, modul propolis yang mekanismenya berupa kasa yang dijepit dengan 2 kayu, diperbaiki dengan mengubah cara produksinya ke arah yang lebih efisien, yaitu menggunakan plastik. Dalam kasus saya, untuk pembuatan modelnya itu dengan menggunakan 3D print. Selain lebih murah dan lebih mudah daripada kayu, penggunaan 3D print atau penggunaan plastik untuk modul propolisnya itu sendiri juga dapat memberikan kesan bahwa produk ini lebih dirancang dan terkesan lebih terdesain daripada menggunakan kayu yang dijepit. Karena suplemen ini merupakan produk yang dirancang untuk kebutuhan urban beekeeping, maka masalah ruang juga harus diselesaikan. Luas ruang yang tersedia tentu tidak seluas ruang yang ada di daerah rural atau pedesaan. Penghematan ruang perlu dipikirkan dengan matang. Untuk produk suplemen, setelah melalui beberapa tahap kontemplasi pada saat perancangannya, dirancang supaya masih dapat diakses ketika ditumpuk. Tidak seperti stup lebah yang pada umumnya, yang ketika ditumpuk, maka stup bawahnya tidak dapat diakses dengan mudah karena stup atasnya harus dipindah terlebih dahulu. Konsep lain dari suplemen ini adalah sebuah rumah lebah yang dapat dibolak-balik orientasinya, sehingga terdapat 2 orientasi yang dapat dipilih oleh pengguna. Pada tahap awal desain merupakan sebuah perbaikan produk yang sudah ada pada pasaran. Bentuk perbaikannya hanya sebatas menggunakan joinery yang lebih cantik, yaitu finger joint. Cartridge propolis harvesternya juga masih menggunakan kasa yang dijepit oleh kayu. Dengan mekanisme dapat dipasang dari atas layaknya cartridge pada umumnya. Disediakan juga kompartemen madu yang dapat diproses dan dilepas layaknya sebuah laci untuk memudahkan pengguna ketika ingin memanen madu itu sendiri. Konsep ini saya presentasikan ke 2 dosen saya dan tentu saja ditolak. Alasannya adalah produk terlihat seperti murahan, namun biaya produksinya itu cukup tinggi. Selain itu, jika membawa konsep produk untuk daerah kota, masalah utamanya yaitu berada di ruangan yang terbatas. Desain produk ini membuat komponen cartridge propolis tidak dapat diakses ketika ditumpuk, karena tutupnya sendiri berada di atas, dan ketika ingin mengaksesnya itu sendiri, itu dari atas. Maksudnya, apabila kita ingin membuka rumah lebah dan ingin memanen propolisnya, otomatis kita harus memindahkan produk unit rumah lebahnya dari atas, disampingkan dulu, baru kita buka yang bagian bawah. Nah, menurut dosen cara ini cukup tidak efisien dan tidak memudahkan untuk para pengguna rumah lebah ini, apalagi mereka yang masih awal-awal, sehingga mungkin saja tidak memiliki kesabaran yang sama dengan orang-orang yang sudah lama melakukan praktik beekeeping. Saya pikir memang ada benarnya, karena apabila pengembangan saya yang awal ini cukup terlalu murah, karena dipikir-pikir juga pengembangannya juga hanya seperti itu. Walaupun konsepnya unik, misalnya menggunakan cartridge propolis, lalu memiliki kompartemen madu, namun apabila produknya terlihat murah dengan harga yang ditawarkan cukup mahal, mungkin pembeli juga akan memikir 2 kali ketika ingin membelinya. Dipikir-pikir lagi, konsep saya yang ingin menawarkan produk ini kepada orang-orang urban, apabila produknya terlihat jelek dan murah, tentunya mereka juga tidak akan mau. Sebenarnya pada tahap desain ini saya juga memiliki 2 alternatif desain yang lain, namun karena menurut saya itu kurang menarik dan bahkan dosennya sendiri juga tidak mengkomentari lebih, saya pikir kedua desain ini saya singkirkan terlebih dahulu dan saya akan mengembangkan pada desain yang pertama. Pada tahap selanjutnya, saya masih mencari sebuah alternatif sekaligus mencoba menjawab permasalahan mekanisme penumpukan rumah lebah itu sendiri. Saya menawarkan sebuah desain dengan konsep tutup yang dapat digeser atau sliding lid, ya seperti itu.
Pada waktu itu saya pikir hal tersebut adalah sebuah solusi karena apabila menggunakan sistem hinge atau engsel seperti tahap desain yang pertama, itu pasti tidak akan dapat ditumpuk karena ketika ditutup saja untuk membukanya itu harus seperti ini. Lalu apabila ditumpuk sudah otomatis tidak dapat dibuka. Karena saya pikir desain tersebut sudah menjawab masalah penumpukan, saya mulai mencoba untuk mencari bentuk-bentuk yang menarik. Saya mencoba untuk menarik titik di atas, saya tarik supaya terlihat seperti trapesium. Sebenarnya itu sebuah ketidaksengajaan ketika saya melakukan eksplorasi. Pada tahap ini juga saya mengubah dari modul propolis dari kayu, saya ubah menjadi menggunakan plastik atau menggunakan 3D print. Setelah berkontemplasi beberapa hari, saya melihat desain saya lagi dan memikirkan bahwa bentuk trapesium ini apabila sisi luarnya memiliki ukuran yang sama, itu nanti dapat membentuk sebuah heksagon ketika ditumpuk dan bagian atasnya dibalik. Jadi misal ada trapesium seperti ini, apabila atasnya dibalik nanti akan membentuk sebuah heksagon yang menurut saya itu cukup menarik karena bentuk heksagon sendiri bisa saya katakan bahwa itu tuh merupakan sebuah ikon dari lebah. Apabila kalian melihat sebuah bentuk heksagon mungkin saja teringat dengan konfigurasi madu yang ditata oleh lebah itu sendiri. Nah, karena penemuan tersebut saya berusaha untuk merealisasikan ide tersebut, sehingga bagaimana caranya untuk membuat sebuah produk rumah lebah yang atasnya dapat dibalik, namun komponennya itu sendiri tidak akan bermasalah ketika dibalik. Dengan dasar pemikiran tersebut, pada konsep saya yang sebelumnya, yang menggunakan tutup geser ternyata belum menyelesaikan masalah. Ketika ditumpuk, komponen produk juga masih tidak dapat diakses karena terhalang unit rumah lebah yang lainnya. Apabila ketika dibalik, berarti cartridge propolisnya itu sendiri harus diakses dari bawah. Yang itu menurut saya juga tidak masuk akal karena apabila kalian hanya punya satu rumah lebah lalu harus diakses dari bawah, itu tentu akan menyulitkan kalian sendiri. Berarti sekarang ada dua masalah yang harus diselesaikan, yaitu bagaimana caranya biar dia bisa kebalik namun komponennya tidak bermasalah, dan bagaimana cara menumpuk supaya masih tetap dapat diakses. Setelah saya melakukan kontemplasi lagi dan lagi, saya baru menyadari bahwa bagian yang tidak masalah ketika ditumpuk itu adalah bagian depan dan belakang. Untuk itu, rancangan akses komponen berubah dari atas dan bawah menjadi depan dan belakang. Karena apabila ditumpuk, kan depan dan belakang tidak akan ada masalah. Sehingga menurut saya itu merupakan sebuah solusi dari kedua masalah itu. Dan karena satu solusi bisa menjawab dua masalah, saya pikir memang arah jalannya harus seperti ini dan mungkin ini saja bisa dikembangkan. Untuk melakukan pengetesan tentunya perlu dibuatkan sebuah prototipe. Nah, prototipe pertama saya ini juga cukup tidak tanggung-tanggung karena saya berkesempatan dan cukup beruntung bersama teman-teman saya untuk pergi ke Lampung, khususnya ke ITERA, untuk membicarakan produk saya ini, produk rumah lebah Leviceps, dan nanti konsultasikan dan berdiskusi dengan orang-orang yang ahli lebah di sana. Respon mereka pun cukup baik, mereka suka dengan produk saya karena terlihat unik dan lucu. Mereka sebagai ahli lebah juga menyampaikan beberapa saran untuk memperbaiki akses kemudahan pengguna ketika melakukan pemanenan. Pulang dari Lampung, saya melakukan perbaikan dari saran ahli lebah dari ITERA. Dan karena saya masih memiliki banyak waktu dan sekalian memperbaiki prototipe saya tadi, saya berencana untuk mengecat bagian belakang dari rumah lebah itu sendiri supaya mirip dengan lebah. Sehingga apabila orang melihat produk saya, itu bisa langsung terbayang bahwa oh ini ternyata produk untuk lebah. Jadi memang secara semantikanya produk ini sudah menyampaikan bahwa ini tuh produk untuk lebah. Seperti itu. Supaya mirip lagi, cartridge propolis dari 3D print yang awalnya dari atas itu sekarang dapat ditarik dari depan. Itu ketika saya lihat sebenarnya mirip dengan mata kan. Nah, supaya lebih mirip lagi, akhirnya saya lakukan beberapa perubahan berupa penambahan alis yang memang terlihat seperti lebah. Sehingga memang satu produk ini terlihat memang ini produk lebah seperti itu. Bagian dalam propolisnya itu sendiri yang awalnya dari jaring-jaring berbentuk persegi, saya ubah menjadi persegi 6 atau heksagon supaya memang lebih satu tema saja. Perubahan bentuk itu ternyata juga memberikan dampak berupa ketika melakukan produksi atau melakukan 3D print itu ternyata jauh lebih murah dan lebih cepat. Saya juga kurang tahu kenapa, tapi memang itu juga memberikan beberapa efektivitas dan efisiensi ketika melakukan produksi. Dan inilah tampak akhirnya.
Semoga apa yang saya bagikan ini dapat menjadi inspirasi bagi rekan-rekan semua yang mungkin sedang melakukan pengembangan entah untuk karya apapun. Saya juga memohon maaf apabila ada perkataan saya yang mungkin belibet atau kurang berkenan. Itu murni kesalahan saya dan saya masih belajar untuk menyampaikan ide-ide saya dalam bentuk video seperti ini. Untuk itu sampai jumpa di video selanjutnya.